Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Hidayatul Rohmah, NIM 19862060050 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan semester 3 kelas B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling di SD. Dalam video kali ini, saya akan praktekkan pembelajaran bimbingan konseling di SD, khususnya kelas 6 di SDN Sedayu 2 dalam bidang layanan karir, dengan judul materi mengenali minat dan bakat demi karir. Sebenarnya, dalam pembelajaran ini, saya menggunakan media papan tulis, laptop, LCD, dan proyektor. Akan tetapi, karena saya pribadi tidak memiliki LCD dan proyektor, jadi saya hanya menggunakan papan tulis dan laptop. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Sudah sarapan Mak belum? Sudah. Diusahakan kalau mau berangkat sekolah sarapan lebih dahulu. Biar apa? Biar tubuh tetap sehat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin ya robbal alamin. Ayo ketua kelas pimpin kita. Silakan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang mengenali minat dan bakat demi karir. Nanti kita bisa lebih mengenal apa tuh minat kita, apa tuh bakat kita. Nah, untuk masa depan kita nanti. Nah, sebelum kita langsung ke materi, Bu Guru mau mengajak anak-anak untuk melakukan speaking terlebih dahulu. Nah, supaya apa? Supaya tidak mengantuk. Nah, biar fokus dalam belajar. Yuk, sekarang semuanya berdiri dulu. Nah, speakingnya ini namanya tepuk satu. Nah, jadi cara mainnya, kalau misalkan Bu Guru bilang tepuk satu, nah, kalau Bu Guru bilang tepuk sapu, ini ya. Nah, jadi kalau nanti ada yang salah, silahkan maju ke depan untuk bernyanyi. Kita coba ya. Ya? Ya. Tepuk satu, tepuk sapu, tepuk satu, tepuk sapu, tepuk sapu. Nah, siapa tadi yang salah? Ayo, silakan maju ke depan. Ya, Mbak Zulfa, ayo maju. Mau nyanyikan Bapak? Ya, cicak-cicak di dinding, silakan. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Zulfa. Ya, silakan dulu. Silakan buka anak. Sudah tidak menanti lagi. Ya. Nah, hari ini Bu Guru mau membagikan materi. Nih, silakan dulu ke belakang. Nah, hari ini langsung saja ya, Bu Guru memulai materi tentang minat dan bakat. Sekarang kita bahas yang minat dulu. Ada yang tahu apa itu minat? Saya mau
Apa minat? Minat adalah kecenderungan seseorang atau rasa suka seseorang terhadap sesuatu. Betul sekali yang dinamakan, yang dikatakan Mbak Alma, bahwa minat itu adalah rasa suka seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu apa ya? Suatu bidang tertentu, misalnya kayak menari, menyanyi, melukis, dan lain sebagainya. Sekarang Bu Guru mau tanya, apakah kesukaan dari anak-anak ini? Kamu sukanya apa? Menyanyi, menari, Baca, membaca, gambar, menggambar, nyanyi. menyanyi. Nah, dari masing-masing hobi tersebut itu bisa dinamakan dengan minat. Nah, minat. Sekarang lanjut ke bakat. Ada yang tahu apa itu bakat? Ya, bakat apa? Bakat adalah kemampuan bawaan seseorang yang merupakan potensi kemampuan terpendam diri kita yang masih memerlukan pengembangan yang melalui kondisi pelajaran atau latihan sehingga menjadi suatu kecakapan, kepintaran dan keterampilan khusus misalnya kemampuan bahasa, bermain musik dan melukis. Ya, betul sekali. Jadi bakat itu adalah kemampuan yang sudah ada di dalam diri kita sejak lahir. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui, oh bakat kita itu menyanyi, jadi kita harus menekuni di bidang menyanyi. Nah, supaya nanti bisa menjadi prestasi. Nah, jenis-jenis bakat itu ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama adalah bakat terus yang kedua bakat estetik. Yang pertama adalah Seni, yang kedua adalah kreatif, yang ketiga adalah akademis, yang keempat estetik, yang terakhir sosial. ya. Nah, itu tadi adalah jenis bakat. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sekarang Ibu yang mau bertanya, gimana tuh cara mengembangkan bakat itu? Yang tahu? Saya Bu, Gimana caranya? dengan cara mengikuti tes bakat. Betul sekali, dengan cara mengikuti tes bakat. Nah, jadi kalau misalnya Mbak Rita tadi suka nyanyi ya, nah apalagi bakatnya dia menyanyi, nah itu bisa diolah, diasah lagi ke dunia penyanyi, ahli nyanyi, dan nanti bisa mengikuti tes bakat. Nah, bisa mengikuti tes bakat di daerahnya, misalnya di desanya ada lomba menyanyi, dia mengikuti. Di kecamatan ada lomba, dia mengikuti. Nah, gunanya untuk apa? Untuk melatih kemampuan. Lanjut ya. Nah, jadi tapi kalau misalnya kita tidak tahu ya kita apa, bagaimana itu cara mengenalinya? Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengenali bakat kita. Coba Mbak Siva dibaca. Mengenali dengan pertama bakat kita, mencari media yang tepat untuk mengembangkannya, menyelesaikan dengan minat kita, meyakinkan diri kita sukses bergaris dengan bakat dan minat yang ada, dan menghadapi berbagai kesulitan terkait dengan pengembangan bakat. Tidak gampang mengeluh, hati kecil kita dan percaya diri untuk mengembangkan bakat, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber di luar sekolah seperti internet yang berkaitan dengan pengembangan bakat. Nah, betul sekali. Jadi beberapa di antaranya adalah dengan cara kita mencari media yang tepat untuk mengembangkannya. Nah, seperti tadi mengikuti tes bakat. Nah, itu juga kita kalau misalnya sudah mengikuti tes bakat, ternyata kita kalah. Nah,
kalah. Nah, jangan berputus Asa. Kita harus semangat lagi, belajar lagi agar menjadi yang terbaik. Nah, sampai di sini paham? Paham. Nah, sekarang kita lanjut ke gaya belajar. Ada yang tahu apa itu gaya belajar? Tidak. Nah, gaya belajar itu adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh informasi dan mengolah informasi. Untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses belajar mengajar agar pembelajaran itu menyenangkan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Nah, dari masing-masing anak ini pastinya gaya belajarnya tidak sama ya, beda jenisnya. Nah, di sini ada beberapa jenis gaya belajar. Ada 3. Yang pertama apa? Auditori. Yang pertama adalah auditori. Yang kedua Kinestetik. yang ketiga Visual. Nah, kita bahas yang auditori dulu. Auditori ini adalah siswa yang suka mengandalkan pendengaran, ya, yang suka mendengarkan dari pendengaran. Jadi anak ini lebih cepat menghafal daripada membaca. Dia tidak suka membaca, dia bosan kalau disuruh membaca. Jadi jika gurunya, ya anak-anak silakan membaca halaman 30, dia bosan. Males aku. Tapi jika gurunya memberikan materi secara lisan, dia lebih paham. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dari anak auditori. Silakan Mbak Alma dibaca. Ketika harus mempresentasikan hasil pekerjaannya, maka dapat melaksanakannya dengan baik. Mudah menirukan ucapan orang lain dengan waktu yang relatif cepat. Mempunyai tata bahasa yang baik. Mudah mengingat nama orang. Suka berbicara. Tidak takut ketika harus berbicara di depan kelas atau akan menonjok ketika terjadi diskusi di kelas. Berbicara dalam irama yang berpulang. Ya, jadi intinya kelebihan anak auditori ini mudah sekali untuk menirukan ucapan orang lain. Jadi ketika orang lain berbicara kepada dirinya, nah, dia langsung paham, dia langsung mengingat, mudah sekali untuk mengingat, apalagi mengingat nama orang. Jadi jika berkenalan dengan dia langsung ingat, oh namanya Mbak Mita, oh namanya Mbak Alma, namanya Mbak Zulfa, dan dia sudah tahu, dia hafal. Terus ciri-cirinya yang lain, kelebihannya dia itu lebih menonjol, maksudnya terlihat ketika dia itu berdiskusi. Nah, jadi ketika ada diskusi kelompok di kelas, dia yang sering berbicara, dia yang sering mengungkapkan jawabannya seperti itu. Nah, di samping ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Ayo coba Mbak Mita dibaca kekurangannya. Yang kelas Mbak Mita. Kurang bisa mengingat ketika dibacakan, tidak dengan disuarakan. Kurang ketika menulis karangan. Dia butuh waktu yang relatif lama, mudah terganggu oleh keributan. Nah, jadi intinya kekurangan anak auditori ini dia kurang baik dalam membaca. Nah, seperti tadi yang dikatakan Bu Guru bahwa dia itu tidak suka membaca. Terus selanjutnya dia itu mudah terganggu saat belajar di keramaian. Nah, jadi ketika orang-orang banyak dia belajar, dia tidak bisa fokus. Jadi dia harus belajar di tempat yang sepi, yang sunyi. Ya, kita membahas tentang gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini adalah gaya belajar yang anaknya lebih suka gerakan-gerakan, melakukan kegiatan fisik seperti berolahraga, senam, terus juga bermain peran.
terus praktek-praktek. Nah, ini gaya belajar ini lebih menekankan ke outdoor, ke luar kelas daripada di dalam kelas. Ada beberapa kelebihan dari gaya belajar kinestetik. Ada yang tahu? Ya, coba. Biasanya anak Yang keras. cenderung berpenampilan rapi, mempunyai kelebihan dalam bidang olahraga, menyukai pekerjaan di laboratorium, koordinasi antara mata dan tangan bagus. Nah, betul sekali yang dikatakan Mbak Siva. Jadi intinya kelebihan dari gaya belajar kinestetik ini adalah siswa lebih suka dalam berolahraga. Nah, biasanya di luar kelas ya toh, sukanya di luar kelas. Kalau di dalam itu dia bosan mendengarkan gurunya, cepat-cepat pengen dan istirahat. Nah, selanjutnya kekurangan dari gaya belajar kinestetik. Coba Mbak Mita dibaca. Cenderung frustasi dan gelisah bila harus duduk mendengarkan penjelasan guru dalam jangka waktu yang relatif lama. Oleh karena itu mereka beristirahat dalam waktu belajar berlangsung. Kemampuan pulang dalam membaca atau scrolling menekan satu petunjuk ketika membaca tidak dapat mengerti geografi kecuali sudah berkali-kali datang ke tempat tersebut. Nah, jadi intinya kekurangan dari gaya belajar kinestetik ini adalah si anak cenderung gelisah. Gelisah jika harus duduk mendengarkan gurunya dalam waktu yang lama. Jadi kalau di dalam kelas dia bosan, dia gelisah, dia pengen cepat-cepat istirahat. Nah, terus biasanya anak yang gaya belajarnya kinestetik itu ketika membaca jari telunjuknya itu main. Jadi ketika membaca dia menunjuk. Misalnya nih auditory. Nah, jadi jari telunjuknya itu ikut mengikuti apa yang dia baca. Itu ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik. Nah, selanjutnya gaya belajar apa ini? Visual. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini adalah siswa biasanya mengandalkan penglihatan. Jadi kebalikan dari yang auditory tadi. Kalau auditory tadi pendengaran, kalau visual ini adalah penglihatan. Nah, biasanya anak-anak yang tipe visual seperti ini dia lebih suka mendengarkan gurunya sambil melihat tampilan-tampilan visual. Tampilan-tampilan visual itu seperti apa Bu ya? Seperti diagram, buku bergambar, ada fotonya, terus video. Nah, seperti itu. Jadi ketika anak visual itu diperlihatkan pembelajaran dengan video, dia lebih paham dan lebih fokus. Nah, kelebihan gaya belajar visual ada yang tahu? Saya Bu, tapi dan teratur, mempunyai sifat yang teliti dan detail ketika mengerjakan sesuatu. Biasanya tidak terganggu jika harus belajar di dalam keributan atau keramaian. Anak tetap akan berkonsentrasi ketika harus belajar di tempat ramai. Tulisan tangan relatif rapi dan bagus, cenderung suka membaca. Nah, bagus sekali yang dikatakan Mbak Alma. Jadi kelebihan dari gaya belajar visual itu salah satunya adalah si siswa tidak merasa terganggu walaupun belajarnya itu di tempat keramaian. Berbeda sama dengan ini auditori. Kalau auditori dia belajarnya tidak bisa kalau di tempat ramai. Nah, tetapi sebaliknya kalau visual dia walaupun di tempat ramai dia tetap bisa belajar, tetap bisa fokus belajar. Nah, di samping ada kelebihan gaya belajar visual, tentunya ada kekurangan. Coba Mbak Siva. Mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi tidak pandai dalam memilih kata-kata, mengingat dalam instruksi verbal, kurang menyukai berbicara, biasanya sukar mengingat
informasi yang diberikan secara lisan. Nah, benar yang dikatakan Mbak Siva. Jadi kekurangan dari gaya belajar visual itu tadi adalah seringkali si siswa mengetahui jawaban tapi dia sulit untuk mengatakan jawaban tersebut di depan kelas. Karena apa? Karena dia itu tidak suka berbicara, tidak suka debat. Biasanya anak-anak visual ini lebih suka menulis seperti itu. Jadi pada intinya jenis-jenis bakat itu ada banyak ya, ada 5 tadi. Yang pertama adalah bakat seni, terus bakat kreatif, bakat akademis, bakat kinestetik, dan bakat sosial. Nah, dari jenis-jenis bakat tersebut tentunya memiliki kriteria-kriteria untuk mewujudkan atau mencapai kemampuan tersebut. Ya. Nah, di buku kalian ada sebuah cerita. Nah, silahkan dibaca. Bu Guru kasih waktu 5 menit. Dari sekarang ya. Ayo, silahkan. Nah, sudah dibaca belum? Sudah. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa di cerita tadi ya, bahwa antara minat dan bakat itu bisa menimbulkan atau bisa mencapai sebuah prestasi. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, bagaimana cara kita mengetahui minat dan bakat kita sehingga menjadi prestasi? Ada yang tahu? Tidak. Secara umum, mengenali minat dan bakat kita itu dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan tes psikologi, yang kedua adalah dengan pemahaman sendiri. Pemahaman diri itu apa? Pemahaman diri itu suatu proses kita memahami kelebihan dan kekurangan dalam diri kita. Nah, setelah kita mengetahui minat kita, nah kita harus melatih dan mengasah kemampuan kita, agar menjadi yang lebih baik lagi. Tentunya tidak membutuhkan waktu yang sedikit, karena proses untuk meraih kesuksesan itu tentunya tidak sedikit ya, harus bertahap, secara bertahap. Nah, selama tahap tersebut kita tentunya tidak gampang, tidak mudah kita melewati rintangan, kesulitan. Nah, tapi jangan sampai kita itu patah semangat, kita harus tetap semangat untuk belajar lebih giat lagi ya. Nah, apalagi kalau minat kita itu sesuai dengan bakat kita. Misalnya minat kita adalah menyanyi, bakat kita menyanyi juga. Nah, itu nanti akan lebih mudah dalam berproses untuk mencapai prestasi. Nah, tidak hanya kita berlatih terus, tapi kita juga harus mendapat dorongan dari orang tua, orang terdekat, lingkungan sekitar. Nah, setelah kita mengasah kemampuan kita, nah nantinya kemampuan itu lah yang akan menjadi sebuah prestasi. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Iya. Pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Nanti kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Nah, hari ini Bu Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak tentang evaluasi pembelajaran BK hari ini. Nah, di sini ada 4 nomor. Nanti kalian silakan mengisi, mencentang ya. Apakah hari ini menyenangkan, apakah kurang menyenangkan, apakah tidak menyenangkan. Sudah paham? Paham. Bu Guru beri waktu 2 menit ya, karena ini singkat sekali untuk menjawabnya. Silakan. Diisi namanya masing-masing. Sudah selesai anak-anak tugasnya? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan perwakilan 1 orang.
Di situ ada tugas, silakan dikerjakan di rumah. Ada 2 nomor untuk melatih kemampuan kalian. Di situ nanti kamu bisa melihat bakat dan minat kalian. Ya, dikerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya ke kakaknya atau ke orang tuanya. Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita sambung di pertemuan yang akan datang lagi ya. Ya, Bu. Siapa ayo mau pulang? Dibereskan itu peralatannya. Silakan ketua kelas memimpin doa mau pulang. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga video saya bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.